Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadi ila yaumiddin. Anak-anakku semuanya yang dimuliakan oleh Allah, sebelumnya saya ucapkan marhaban ya Ramadan terhadap kalian semuanya yang ikut kegiatan pesantren Ramadan. Tapi alangkah indahnya hormat kita kepada beliau Bapak DRS Haji Rubai selaku Kepala MA Darul Hikam, kemudian seluruh asatid MA Darul Hikam, kemudian juga kalian semuanya kelas 10, kelas 11 serta kelas 12 yang setidaknya kalian aktif juga mengikuti pesantren Ramadan yang saya sayangi dan saya banggakan. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita bisa bermuajahah, bertemu, bertatap muka walaupun dalam suasana daring. Daring pun kalau kita niati pastinya itu juga bagian dari ibadah. Anakku semuanya yang dicintai oleh Allah dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah ini wajib hukumnya. Karena la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil syadid. Makanya semoga dengan menampilkan rasa syukur baik dari segi ucapan, baik dari segi tindakan atau akhlak, semoga Allah menambah kenikmatan-kenikmatan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suri tauladan, yang menjadi contoh konkret, sehingga kita tidak usah mencari model kehidupan yang lain. Kita hanya menuntut saja atau kita mencontoh saja kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita karena tidak hidup di zaman Rasulullah, tidak lain dan tidak bukan kita berguru kepada asatid kita semuanya, karena al ulama warasatul anbiya. Maka semoga dengan kita taat kepada para guru, kita mengikuti semua nasihat guru, setidaknya kita juga taat kepada Rasulullah, dan insya Allah besok kita akan mendapatkan syafaat dunia ilal akhirah. Amin Allahumma amin. Anakku semuanya yang dimuliakan Allah, tentunya yang saya cintai dan saya banggakan, hari ini Pak Saifuddin akan membahas tentang materi puasa dan ilmu kesehatan. Tapi setidaknya nanti tidak langsung sempurna dalam ilmu kesehatan. Tentunya anakku semuanya, saya hanya mengajak yang pertama, mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah. Kenapa? Karena tentunya kita membutuhkan, setidaknya Allah semoga menata hati kita sebagai min ahlil ilmi wa ahlil khair. Tentunya Allah akan menambah ilmu kepada diri kita, terus kemudian juga ikhlas di dalam melaksanakan atau mengamalkan ilmu tersebut. Liridhoillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya wa jamil mu'minina amin. Anakku semuanya, sebelum saya membahas materi, tentunya yang pertama yang harus patut kita pahami, yaitu kita harus syukur kepada Allah. Kenapa? Karena Ramadan telah tiba, karena Allah mewajibkan hanya 1 bulan di dalam 1 tahun, 12 bulan hanya 1 bulan, yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini tentunya menjadi bukti bahwa Allah itu memiliki sifat Rahman dan Rahim. Dengan cinta kasihnya Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kewajiban puasa hanya 1 bulan, bukan 12 bulan, tapi 1 bulan. Maka perlu kita pahami, ini adalah bukti ilmu dari Allah. Sifat Rahman dan Rahim harus kita pelajari, harus kita pahami. Kemudian yang berikutnya tentang kesehatan. Anakku semuanya, sumu tasihu, wasalah kamu maka kamu akan sehat. Kita nggak usah pakai dalil panjang, kita nggak usah pakai teori-teori yang muluk-muluk. Yang jelas orang Jawa itu jelas. Yang pertama, witing trisno jalanan saka prino. 1. Yang kedua,
Orang itu suka lantaran terbiasa. Manakala Ramadan ini kita sukses mengelola, merefresh, memberikan tugas pada diri kita, maka tentunya kita sama hanya mengelola diri kita untuk sukses di Ramadan. Tadi sejak awal sudah tak bahas, Ramadan ini sukses berarti 11 yang lain terpengaruh, akan kontrol. Apabila Ramadan ini sukses, maka 11 bulan yang lain juga akan sukses. Takwa kita juga akan bertambah di bulan-bulan tersebut, bagian dari ujian. Tapi perlu kita ketahui sama-sama, di dalam ilmu kesehatan, contoh orang diet itu juga pengelolaan terhadap makan, dan Ramadan melatih kita mengatur pola makan. Pola makan yang sukses, maka sama halnya pola diet yang sukses. Yang terjadi apa? Yang terjadi nomor 2, penumpukan kalori terkontrol, pembakaran tubuh ini terkontrol, maka tidak akan ada penyumbatan lemak dan berikutnya, sehingga akan mendatangkan penyakit-penyakit yang lain. Maka coba kita ketahui sama-sama anakku, bahwasanya mari kita berpuasa. Puasa tidak kamu? Puasa kan? Wajib puasa. Selain diwajibkan oleh Allah, ternyata hikmahnya banyak, terutama kesehatan. Orang yang puasa Ramadan, dia tidak akan kena penyakit kurang minum. Mungkin hari pertama dia kurang minum, mungkin hari kedua dia kurang minum, tapi pengalaman mengatakan kalau hari pertama, hari kedua dia kurang minum, maka yang terjadi hari ketiga, orang yang sadar dan sehat dia akan memperbanyak minum. Yang terjadi tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan puasa Ramadan. Anakku semuanya, pertanyaan terakhir bagi kita semuanya, tolong diperhatikan. Kamu mau sehat? Solusinya hanya satu, puasa. Terus kemudian kesimpulan aja anakku semuanya, karena ini kultum, alhamdulillah kita di pesantren Ramadan yang diadakan oleh panitia tentang pelaksanaan Ramadan kali ini, saya acung jempol, luar biasa. Anakku semuanya, bagaimana trik kita untuk cinta kepada puasa Ramadan, bagaimana agar kita bahagia di dalam Ramadan? Pak Din memiliki tip 2. Tip yang pertama, perbanyaklah ibadah. Kenapa? Selain melatih, membiasakan, maka yang terjadi kita akan lupa kegiatan-kegiatan yang lain, terutama yang tidak manfaat. Kecuali pahala, tidak ada yang lain. Maka pastikan perbanyaklah ibadah. Itu melatih sampai tanggal 30 Ramadan yang akan datang, insya Allah itu adalah media latihan kita. Kemudian yang berikutnya anakku semuanya, agar kita bahagia, agar kita bisa cinta dengan Ramadan, terakhir, yang diingat-ingat jangan yang lain kecuali jumlah puasa yang kita jalani. Puasa hari ini sudah puasa yang ke-6, betul? Berarti tinggal berapa? Tinggal 24 lagi. Manakala tinggal 24 ini tidak kita manfaatkan, rugilah Ramadan kita. Maka silahkan diingat-ingat, jangan sampai disia-siakan, karena ini alat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita itu bisa refresh, agar kita bisa takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa saya informasikan. Mohon maaf, akhirul kalam, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.